Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan sehingga memudahkan kalian menangkap apa akan disampaikan. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, saya ingin sedikit mengoreksi pilihan yang dibuat untuk soal yang ini. Kemarin ada sedikit salah memilih, jawabannya tidak keliru tapi keliru memilih. Di kalimat terakhir itu dituliskan bahwa min 1/4 X min 14 ya. Maka kemarin itu dipilih opsi pilihan B. Padahal pilihan B gradiennya atau bilangan di depannya itu 1/4 bukan min 1/4. Jadi ini minnya harus masuk dulu ke dalam sehingga Y sama dengan 1/4. Nah, berarti min 14 jadi 14, X jadi min X. Jadi pilihannya harusnya yang D ya, bukan yang B. Yang B harusnya min 1/4 depannya, bukan 1/4. Itu aja ya. Tolong dikoreksi pilihannya, tapi pembahasannya tidak keliru, jawaban akhirnya tidak keliru. Yang keliru adalah memilih dari pilihannya itu. Oke, kita lanjutkan ke kompetensi berikutnya, penggunaan turunan. Lanjut ya. Di sini fungsi fx adalah x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Oke, menentukan nilai balik atau titik balik, titik belok, titik maksimum, minimum adalah dengan penggunaan turunan pertama maupun kedua ya. Oke, misalkan turunan pertama di sini berarti x pangkat 4 diturunkan jadi 4x pangkat 3. Kemudian 4x pangkat 3 diturunkan jadi 4 kali 3 12 ya, x pangkat 2. Nah, sebenarnya di sini tanpa menggunakan turunan kedua pun kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada nilai x saat dia stasioner, nilai x-nya itu kembar. Jadi 4x kuadrat kalikan dengan x min 3 ya. Nah, jadi ada x yang kembar, itu menandakan dia belok. Ya, belok. Kalau enggak ya kita gunakan turunan kedua. Turunan keduanya berarti 12x kuadrat min 24x ya. Nah, kalau misalkan saat stasioner itu nilainya 0 berarti dia belok. Gitu ya. Nah, stasionernya ada dua nih. Jadi stasioner itu saat f aksennya 0. Itu artinya berarti 4x kuadrat 0 dan atau x min 3 0. Berarti x adalah 0, x adalah 3. Nah, sebenarnya nolnya itu double. Jadi kalau dibuat dalam garis bilangan f aksen, nolnya itu ada dua. Ini stasioner saat 0, ini stasioner saat 3. Oke, kalau kalian masukkan ke f aksen, jadi saat x-nya itu 4, 3 ke kanan itu kan misalkan 4 ya. Ini positif. Saat 2 dia negatif. Saat negatif 1 juga negatif. Nah, berarti dia belok. Jadi turun ya, kalau dibuat kurva kurang lebih begini. Turun, stasioner, turun lagi. Nah, jadi ini berarti belok. Jadi saat x sama dengan 0, kurva belok. Ya. Jadi berarti f0-nya adalah 0. Maka titik beloknya berarti titik beloknya adalah 0,0.
Kalau saat X sama dengan 3, F3 itu balik minimum. Ya. F3 adalah balik minimum. Jadi 3 pangkat 4 min 4 kali 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 kali 3 kurangi 4. Berarti min 27. Nah, min 27 itu berarti nilai stasioner minimum. Atau dengan kata lain, 3,-27 itu adalah balik minimum namanya. Ya, jadi 3,-27 itu balik minimum. Nah, ini salah ya kan? Bukan belok. Ini harusnya minimum. Nah, ini juga bukan balik minimum. Nah, ini yang belok. Ini harusnya bukan balik minimumnya, bukan min 3, tapi harusnya 3. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. So, masukin ke sini. Kalau dia 0 ya berarti belok. Kalau dia lebih dari berarti minimum. Kalau lebih kurang dari berarti maksimum. Oke, itu ya untuk soal pertama sesi ketiga ini. Lanjut ya. Nah, nilai balik minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 9. Nilai balik minimum. Oke, berarti kita turunkan dulu untuk mendapatkan nilai stasioner. X pangkat 3 diturunkan 3x kuadrat min 12x diturunkan 12 turunan 9 0. Stasioner saat f aksennya 0 ya. Berarti 3x kuadrat min 12 0. 3-nya keluarkan, x kuadrat min 4. Berarti ada 2 nilai x, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 ya, stasioner. Jadi x sama dengan 2, x sama dengan min 2. Ini stasioner. Nah, kalau lihat dari kurva atau titik baliknya, oke. Jadi saat x-nya lebih dari 2, ini 2, ini min 2 ya. Lebih dari 2, katakanlah min 3, katakanlah 3, masukin ke f aksen, dia positif. Positif, negatif, positif. Berarti positif itu artinya naik. Naik, stasioner turun, stasioner naik lagi. Nah, berarti ini stasioner maksimum, ini stasioner minimum. Jadi saat ini f minimum. F minimum untuk f balik maksudnya, balik minimum. Bukan minimum ya, tapi titik balik minimum. Berarti F2. F2 berarti 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2 ditambah 9. Berarti 8 dikurangi 24 tambah 9. Berapa tuh? 17 dikurangi 24 berarti min. Jadi nilai balik minimumnya adalah minus 7. Betul ya? Oke, itu nilai stasioner minimum. Lanjut ya. Nilai maksimum fungsi y sama dengan x plus akar p min 2x adalah 4. Nilai maksimum. Oke. Nilai maksimum berarti saat turunannya 0 ya. Oke, jadi kita turunkan x-nya berapa? Oke, kita turunkan dari x1, turunan dari p min 2 x pangkat setengah adalah pangkatnya setengah, turunan p min 2x adalah min 2, lalu pangkatnya jangan lupa berkurang 1, jadi min setengah ya. Oke, berarti y aksennya 1, ini min dari p min 2x pangkat min setengah. Stasioner saat y-nya 0, y aksennya 0 berarti 0 sama dengan 1 min seper ya, akar p min 2x. Pindah kanan berarti 1 per akar p min 2x sama dengan 1. Berarti p min 2x harus 1. Gitu ya. Berarti 2x sama dengan p min 1 ya. Nah, berarti x-nya itu p min 1 per 2.
jadi dia akan maksimum saat X-nya itu P-1/2. Sedangkan Y itu 4 itu adalah nilai Y. Dengan demikian, maka 4 sama dengan X ditambah akar P-2X. Nah, masukkan X-nya adalah X-nya adalah P-1/2. Jadi P-2 kali P-1/2. Berapa tuh? P-1/2 ditambah, ini habis ya, ditambah 1 ya, ini habis. Pindah kanan, berarti 3 sama dengan P-1/2 kali 2 semua 6 P-1. Berarti P-nya tuh 7 ya, P-nya 7. Nah, jadi dia akan maksimum saat P-nya 7. Bisa dimengerti? Ya. Lanjut. Nilai maksimum fx dalam interval. Oke, kalau pada interval berarti stasioner maksimum belum tentu maksimum. Oke, kita turunkan dulu. Kira-kira ada di mana posisinya? 2x pangkat 3 diturunkan berarti 6x kuadrat, 5x kuadrat diturunkan berarti 10x, min 4x diturunkan 4. Stasioner ya. Berarti didapatkan 6x kuadrat plus 10x min 4 sama dengan 0. Bagi 2 dulu, berarti 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Faktorkan. Hanya mungkin 3x kuadrat itu 3x kali x. 2 hanya mungkin 2 kali 1 atau 1 kali 2. Jumlahnya plus, ininya min, berarti ini plus, ini min ya. Plus 6 dikurangi 1 berarti 5 ya. Ini min 2. Berarti x ada 2. 1/3 atau dia min 2. Oke, jadi stasioner itu ada 2. Saat di min 2 sama saat di 1/3. Kalau lihat dari koefisien x kuadratnya dari f aksennya adalah positif, maka tanda kanan pasti positif. Atau ambil aja angka 1. 3 kali 1 3 dikurangi 1 2, 1 tambah 2 3 1. Berarti positif kali positif positif. Diselang-seling. Nah, artinya dia stasioner di 2 turun, stasioner di 1/3 naik lagi. Nah, maksimum berarti hanya mungkin di min 2. Oke, karena di sini ada x min 3 ya tetap maksimalnya 2. Kemudian min 1 di bawahnya. Jadi kalau dia dari min 3 misalkan sini. Min 3 itu ada di bawahnya. Ya. Apalagi min 1. Min 1 juga di bawahnya. Nah, jadi ini sebagai nilai maksimum. Jadi nilai stasioner juga nilai maksimum ya. Kebetulan jadi nilai stasioner maksimum belum tentu nilai maksimum. Cuman di sini karena intervalnya min 3 sampai min 1, sedangkan min 2 itu saat di puncak, berarti tidak ada lagi nilai maksimum selain di min 2. Udah, masukkan. Berarti f min 2 adalah 2 kali min 2 pangkat 3 ditambah 5 kali min 2 kuadrat dikurangi 4 kali min 2. Jadi min 2 pangkat 3 itu min 8, jadi min 16. Min 2 kuadrat itu 4 kali 5 berarti 20. Min ketemu min jadi plus 8. Jadi 28 berarti ini 12 ya. 28 dikurangi 16 12. Jadi nilai maksimumnya itu 12. Bisa berarti ya? Nilai maksimumnya itu 12. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan pada penggunaan turunan berikutnya. Sepertinya nih, dari kawat yang panjangnya 500 akan dibuat kerangka balok yang salah satu rusuknya 25 ya. Jika volume maksimum berapa? Oke. Jadi kalau saya buat baloknya kurang lebih ilustrasi aja biar kalian ada bayangan seperti apa.
Ini baloknya kurang lebih begini. Nah, ini misalkan panjangnya, ini misalkan tingginya, lebarnya misalkan diketahui ya 25 misalkan, kan salah satunya saja. Kerangka balok yang salah satu rusuknya 25. Oke, yang ukuran 25 itu kan ada 4. Ya, ukuran X juga ada 4. Jadi panjang kawat itu dibentuk dari 4X tambah 4Y kan, tambah 4 kali 25. Karena masing-masing ada 4, 25 ada 4, X ada 4, Y ada 4. Itu harus 500 ya. Berarti 4X tambah 4Y tambah 100 harus 500. Maka 4X tambah 4Y berarti harus 400 ya. 500 dikurangi 100 bagi 4 semua, berarti X plus Y adalah 100, atau Y adalah 100 min X ya. Kita nyatakan dalam satu variabel aja. Oke, ini pernyataan pertama. Yang ditanya adalah volume. Volume balok itu secara umum adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Dalam hal ini berarti X kali Y kali 25 ya. Nah, 25 Y-nya yang diganti. Y-nya diganti dengan 100 min X. Berarti 25 kali 100 berarti 2500 X ya. 25X kali min X berarti min 25X kuadrat. Berarti sekarang volume baloknya dalam variabel X. Turunkan sebagai nilai stasioner ya. Jadi turunkan berarti 2500 X berarti 2500, 25X berarti 50X ya. 25X kuadrat turunkan. Stasioner berarti F aksen sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2500 min 50X. Berarti 50X sama dengan 2500. Maka X adalah 2500 dibagi 50 ya. 0-nya coret 1, 25 bagi 5, 250 bagi 5 berarti 50. X-nya 50. Nah, berarti kan Y-nya bisa dapat. Y-nya juga 5. Ya, Y-nya 100 dikurangi jadi Y-nya adalah 100 dikurangi 50. Berarti Y-nya 50. Jadi ukuran lainnya adalah 50. Berarti yang C. Bisa ngerti ya? Oke. Berikutnya tentang masih penggunaan turunan ya. Misalkan luas sebuah segitiga sama sisi adalah fungsi dari kelilingnya. Jika keliling segitiga adalah X, maka laju perubahan luas terhadap kelilingnya berapa? Oke. Misalkan kelilingnya panjang rusuknya misalkan Y aja ya. Y. Ini berarti 60 ya. Nah, berarti keliling segitiga itu adalah 3Y. Sedangkan dia adalah X. Berarti Y adalah sepertiga X ya. Sekarang luas segitiga itu kan berarti setengah kali C kali Y kali sin 60 ya. Berarti setengah Y kuadrat kali setengah akar 3 berarti seperempat Y kuadrat akar 3. Y nya ganti dengan sepertiga, jadi seperempat kali sepertiga X kuadrat akar 3 berarti sepertiga 6 X kuadrat akar 3. Nah, yang ditanya adalah laju luas terhadap kelilingnya. Laju luas terhadap kelilingnya berarti DL DX atau DK DX ya. Karena kelilingnya adalah X. Kelilingnya adalah X berarti turunannya terhadap X. Ini adalah L aksen X.
Ya sudah, aksennya adalah dari ini berarti 1/36 kali 2x akar 3, atau dengan kata lain x per 18 akar 3, x per 18 akar 3. Oh, enggak ada, yang adanya adalah 2/36 ya, akar 3. Oke, itu ya. Saya kira itu untuk pendalaman persiapan penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 11 untuk kompetensi diferensial. Nanti kita akan lanjut pada video yang keempat. Simak terus video kelima, video ke-1, kedua kalian simak terlebih dahulu, dan video ketiga ini, sehingga pada akhirnya kalian bisa memahami semua materi untuk persiapan penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 11. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.